Di Indonesia terdapat banyak gunung berapi. Salah satunya adalah Gunung Merapi di Yogyakarta sebagai salah satu gunung berapi yang paling aktif hingga saat ini. Dampak dari letusan gunung berapi yang masih aktif adalah lahar yang dapat merusak atau menghilangkan suatu peradaban. Salah satu peradaban tersebut adalah Candi Kedulan. Ya, hubungannya candi dengan gunung, menurut kepercayaan agama Hindu, gunung itu sebagai tempat tinggal para dewa. Ini yang melatar belakangi kenapa candi itu selalu dibangun di atas bukit atau di daerah pegunungan. Candi Kedulan adalah candi Hindu yang terletak di Dusun Kedulan, Desa Tirtomartani, Kalasan, Daerah Istimewa Yogyakarta. Candi Kedulan ditemukan 6 meter di bawah permukaan tanah pada tahun 1993 oleh para penambang pasir. Sejarah Candi Kedulan bisa kita lihat berdasarkan pada 3 buah prasasti yang ditemukan di kompleks Candi Kedulan. 2 prasasti ditemukan pada tahun 2004, Prasasti Pananggaran dan Prasasti Sumundul. Kedua prasasti kembar ini menceritakan tentang adanya sebuah bangunan suci di 3 harian, di mana tanah tempat berdirinya bangunan suci ini atau Sima berada di daerah Sumundul dan Pananggaran. Pada prasasti ini juga disebutkan bahwa adanya sebuah bendungan atau dam yang digunakan sebagai irigasi oleh masyarakat Jawa kuno, dan masyarakat akan membayar pajak yang digunakan sebagai operasional bangunan suci di 3 harian. Bangunan suci di 3 harian ini yang sekarang kita kenal dengan nama Candi Kedulan. Yang kedua, ada Prasasti Teluron. Prasasti Teluron memiliki angka tahun 900 Masehi atau 822 Saka. Prasasti ini mengisahkan tentang Raja Balitung yang sedang berburu perkutut di bagian timur candi kerajaan yang bernama Candi Tigaron. Melihat bahwa candi dalam keadaan menyedihkan, dalam arti agak rusak, maka Raja Balitung memerintahkan agar tanah di desa Kali-Kalihan untuk dijadikan sima, dan hasil dari desa Kali-Kalihan ini digunakan untuk biaya pembangunan bangunan suci di Tigaron ini. Candi Kedulan ini memang berkaitan erat dengan prasasti yang disebut Teluron atau Tigaron gitu. Jadi prasasti Teluron itu membahas khusus tentang permulaan kenapa ini kok disebut sebagai Teluron atau Tigaron itu, karena pada waktu itu diceritakan bahwa di dalam prasasti tersebut bahwa memang bangunan ini dulunya itu adalah bangunan pemujaan leluhur sebenarnya kayak gitu. Nah, kata Tigaron atau Teluron ini sendiri itu mungkin berasosiasi dengan suatu pohon ya, pohon namanya pohon wilwa gitu ya.
bukan mojo ya, tapi bilwa ya. Bilwa itu pohon kesukaannya Dewa Siwa, karena pohon itu masing daunnya itu tadi seperti tombaknya Dewa Siwa, Trisula gitu. Jadi disebut 3 daun gitu ya. Seperti itu. Jadi memang disebut di prasasti itu bahwa bangunan suci ini bernama Pahyangan Haji I Teluron di dalam bahasa Jawa kunonya. Sedangkan di bahasa Sanskertanya di awalnya disebut Tigaron. Gitu. Nah, yang artinya semuanya keduanya itu berarti 3 daun. Di Candi Kedulan banyak ditemukan panteon-panteon agama Hindu. Contohnya yang paling utama adalah Lingga Yoni yang ada pada bilik utama atau Garbha Graha. Kemudian jika dilihat secara jarum jam, terdapat Resi Agastya, Ganesha, dan Durga dari keluarga Siwa. Sehingga candi ini memiliki corak agama Hindu. Pada bagian depan Candi Induk, terdapat 3 buah candi perwara. Pada Candi Perwara bagian utara, terdapat Lingga Yoni, merupakan perwujudan dari Siwa. Kemudian pada Candi Perwara tengah, terdapat Nandi yang diapit oleh 2 buah Padmasana yang bermotif naga atau ular kobra dan bermotif Padma atau bunga teratai. Padmasana yang bermotif naga atau ular kobra sebagai tempat duduk Dewa Wisnu, sedangkan yang bermotif Padma adalah tempat duduk Dewa Brahma. Pada Candi Perwara bagian selatan ada sebuah tempat kotak yang diduga sebagai upacara Homa atau Agnihota. Asumsi ini diperkuat dengan letaknya di sisi tenggara yang dihuni oleh Dewa Agni sebagai Dewa Api. Pada masa lalu, kemungkinan besar Candi Kedulan adalah sebuah candi kerajaan. Pada prasasti disebut sebagai Parayangan Haji, yang berarti tempat untuk memuja hyang atau para leluhur yang bersifat royal untuk kerajaan. Namun secara konseptual, candi ini adalah bangunan suci agama Hindu yang arca-arcanya bersifat siwaistik. Candi Kedulan memiliki beberapa keistimewaan. Yang pertama, candi ini adalah salah satu candi yang masih utuh atau masih in situ. Sejak pertama kali ditemukan hingga proses pencarian data arkeologis dan data teknis, masih ditemukan komponen-komponen candi yang relatif utuh. Selain itu, juga terdapat perpaduan teknis antara bangunan batu dengan bangunan kayu. Pada Candi Induk dan Candi Perwara, terdapat konstruksi kayu. Ditemukan adanya umpak atau landasan penopang dari sebuah tiang kayu. Kemudian yang sangat khas dari Candi Kedulan yang tidak ditemukan di candi lain adalah pada pagar Candi Induk terdapat motif hias arca seorang dewi pada bagian sisi utara, sisi barat, dan sisi selatan. Di sini ada 2 arca pendamping atau penjaga. Ya, ini di sini ada arca Mahakala. Arca ini kita bisa lihat secara ikonografi dia membawa gada ini.
Ini kita sebut dengan Mahakala. Nah, di samping sisi sebelah utara ini ada arca namanya Nandiswara. Atributnya yaitu adalah senjata Trisula ini. Nah, di Resi Agastya ini seorang resi yang dia seorang tokoh resi yang dipercaya sebagai penyebar agama Hindu ke arah selatan India, terutama ke arah Jawa. Jadi arca beliau, untuk menghormati arca beliau itu ditempatkan di sisi selatan candi yang beraliran agama Hindu Siwa. Nah ini, biasanya atributnya itu yang paling mencolok adalah janggutnya yang panjang, jenggotnya, kemudian juga perutnya yang agak buncit atau yang disebut tundila ini, dan membawa kendi kamandalu yang berisi air suci, kemudian ada Trisula, dan biasanya ditampilkan sendiri atau keunikan di Candi Kedulan biasanya Resi Agastya ini diapit oleh 2 orang pembantu resi yang masing-masing membawa kitab dan membawa bunga seperti ini. Nah, di sini ada arca Ganesha. Arca Ganesha ini dipercaya sebagai putra dari Siwa dengan Parwati. Arca Ganesha ini paling gampang diidentifikasi karena apa? Bersifat tereoantropomorfik atau setengah manusia, setengah hewan, yaitu kepala gajah. Nah, karena beliau adalah putra dari Dewa Siwa, maka Ganesha ini juga memakai atribut yang hampir sama dengan arca Siwa, yaitu ada candra kapala atau tengkorak dengan bulan sabit, kemudian juga ada trinetra di sebelah sini atau mata ketiga, kemudian juga di sini kita bisa lihat di sini ada namanya aksmala atau mala, itu adalah tasbih. Di sini ada parasu atau kampak, kemudian ada pata. Nah, pata ini melambangkan mangkuk ilmu pengetahuan yang ketika Ganesha itu menghirup ilmu pengetahuan yang tidak ada habisnya. Filosofinya seperti itu. Kemudian di tangan sebelah kanan itu arca Ganesha memegang patahan gadingnya yang disebut namanya Eka Danta. Eka 1 Danta itu gading. Dengan sikapnya yang paling terkenal adalah Utkuti Kasana. Jadi seperti ini sikapnya, Utkuti Kasana. Dan satu lagi adalah perutnya yang buncit atau tundila. Nah, arca Ganesha ini sering dipuja dalam rangka untuk mengatasi mala bahaya atau rintangan. Yang pertama, sehingga beliau disebut dengan nama Wigneswara. Yang kedua, sebagai dewa ilmu pengetahuan. Nah, di sini ada Durga Mahisasura Mardini. Ya, ini Durga Mahisasura Mardini ini dikisahkan bahwa Dewi Durga ini adalah muncul dari Dewa Siwa yang sedang marah, gitu. Karena adanya kelakuan seorang raksasa kerbau yang disebut Mahisasura. Nah, sehingga Dewi ini dianggap sangat cantik sekali, dan para dewa kemudian menyumbangkan masing-masing atribut senjatanya kepada Dewi ini. Jadi seperti misalnya ada sangka, ini adalah sumbangan dari Wisnu, misalnya seperti itu. Sehingga dengan singkat cerita bahwa ketika Dewi Durga ini berhasil untuk membunuh Mahisasura ini, kemudian dari tubuh Mahisa atau kerbau ini kemudian ditarik asuranya yang menampilkan wujud aslinya seperti ini. Nah, Dewi Durga ini biasanya digunakan oleh orang untuk memuja Dewi Durga ini dengan tujuan untuk menghilangkan ilmu-ilmu hitam dan pengaruh-pengaruh negatif. Dewi ini menjadi kekuatan feminin dari seorang dewi sebagai pelindung Candi Kedulan.
Pertama ditemukan pada tahun 1993. Candi Kedulan ditindaklanjuti oleh pihak Balai Pelestarian Cagar Budaya yang pada saat itu bernama Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala dengan melakukan ekskavasi yang bekerja sama dengan jurusan arkeologi Universitas Gadjah Mada. Setelah dilakukan ekskavasi, diketahui bahwa candi ini adalah sebuah struktur candi yang masih utuh. Sebelum melakukan pemugaran sebuah candi, harus didahului dengan kegiatan pra-pemugaran. Sejak saat itu hingga tahun 2004, situs Candi Kedulan terus diteliti dan dicari datanya, baik data teknis maupun data arkeologis untuk melengkapi kegiatan pemugaran. Pada tahun 2004, dilakukan studi kelayakan yang dilanjutkan dengan studi teknis. Setelah proses yang sangat panjang, pemugaran dapat pertama kali dilakukan pada tahun 2018, yaitu pemugaran Candi Induk Kedulan. Pemugaran Candi Induk Kedulan melalui proses anesteolosis atau susun coba. Kemudian pada tahun 2018, setelah purna pugar Candi Induk berhasil diselesaikan, dilanjutkan dengan pemugaran ketiga buah Candi Perwara selama kurang lebih 7 bulan. Rencana pada tahun 2020 akan dilakukan pemugaran pagar keliling yang terbuat dari batu tuf atau batu putih. Namun karena adanya pandemi, maka dilakukan penundaan pemugaran pada pagar halaman 1 yang diperkirakan akan dilaksanakan pada bulan Juni 2021. Perencanaan ke depan setelah kegiatan pemugaran selesai akan dilakukan kegiatan penataan lingkungan berdasarkan studi master plan mengenai situs Candi Kedulan yang sudah ada. Untuk harapan ke depan, sebenarnya Candi Kedulan ini merupakan sebuah candi yang sangat penting, memiliki nilai penting yang luar biasa bagi kebudayaan umat manusia, khususnya di Nusantara. Kita sebagai generasi penerus dari nenek moyang yang sudah membangun Candi Kedulan ini, saya rasa perlu untuk melanjutkan kegiatan pelestarian untuk kedepannya. Jadi kita sebagai salah satu generasi penerus, sebagai pembawa tongkat estafet untuk melanjutkan ke anak cucu kita kedepannya untuk pelestarian Candi Kedulan. Semoga kedepannya Candi Kedulan ini tetap bisa lestari sampai anak cucu kita di masa yang akan datang.